Kemudian kata Syekh Abdul Wahab, yang membatalkan Islam ada 10. Satu lagi Syekh Sulaiman mengatakan yang membatalkan iman 10. Tapi dalam pandangan para ulama yang lain ada 20 asbab jalan menuju kesesatan. Kira-kira banyak apa sedikit tuh? 20 jalan menuju kesesatan. 20 membatalkan syahadat. 10 membatalkan Islam. 10 membatalkan iman. 30 terindikasi munafik. Pilih yang mana mau kita bahas dulu? Mau pilih yang pertama 20 pembatalan syahadat, 20 jalan kesesatan, 10 membatalkan Islam, 10 membatalkan iman, 30 yang menjadi manusia munafik. Nah, pilih mana? Kok yang semuanya buruk-buruk semua Ustaz? Tidak ada yang baik-baik gitu ya. Kita mulai dari nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman seseorang. Sebenarnya sederhana Ustaz, yang membatalkan syahadat itu. Apa dia yang membatalkan syahadat? Pokoknya murtad daripada Islam, selesai itu. Kan begitu. Kalau membatalkan Islam kan, keluar daripada Islam. Tapi bukan itu yang dimaksud, kata para ulama. Ada hal-hal yang penting banget untuk kita pahami. Karena kadang-kadang, kata para ulama, ada orang yang terjebak dalam kufur yang samar-samar. Nah ini yang penting tuh, kufur samar-samar itu. Yang kita khawatirkan itu, kita hidup di zaman yang serba subhatnya jelas dan condong ke haram, condong kepada hal-hal yang haram. Yang kita khawatirkan terjebak dalam kekufuran serta terjebak dalam pembatalan itu. Kita ambil contoh, ketika kita mempertahankan akidah, ini hal yang penting. Tak sengaja, kalau bukan karena Bang Ikhwan Jursal, saya tak akan bisa hidup lagi. Itu otomatis tuh, yang kayak gitu itu tuh. Kalau diyakini, wa in tayaqqana bi qalbihi, kalau dia yakini dengan hati dia, selesai urusan kita. Apa maksudnya selesai urusan kita tuh? Hampir terjebak dalam pembatalan keislaman. Hati tuh. Jangan dipuja-puja betul Bang Ikhwan Jursal. Ya Bang Iwan ya. Sampai sini paham ya? Ini contoh Pak. Nanti kita jelasin. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan nawaqid? Nawaqid itu artinya yang membatalkan. Kemudian apa itu Islam? Islam itu jalan keselamatan. Tapi Islam itu agama, iya. Artinya selamat itu aja. Aslamtu li rabbil alamin. Apakah kalian berislam? Ya, kami berislam li rabbil alamin. Atau bahasa lain diartikan, apakah kalian mencari jalan keselamatan? Ya, kami mencari jalan keselamatan dengan bersama atau menyembah Tuhan yang agung, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lain yang diridai oleh Allah kecuali agama Islam. Bapak Ibu, agamanya Nabi Isa apa? Nasrani atau Islam? Yakin Islam? Dari mana dapatnya Bapak Ibu? Dalam Al-Quran. Nabi Musa apa agamanya? Pak, Nabi Musa agamanya apa Pak? Apa agamanya? Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Kok bisa Islam semua? Yakin Bapak Ibu? Ada ayat yang berbicara ada. Di dalam Al-Quran itu disebutkan semua ulul azmi itu semuanya beragama Islam. Nabi-nabi yang lain Islam semua. Semua nabi Islam. Dari Adam sampai akhir semua Islam. Semua Islam. Nabi ada berapa jumlahnya Bapak Ibu? 25. Salah tuh. Itu jelas fatal salahnya. Rasul 25. Ulul azmi 5. Rasul dan Nabi di atas 1000.
Nabi di atas, ada Nabi Syed, ada Nabi Khidir, itu sebagian orang. Ada nabi yang lain. Jadi banyak nabi itu, ada sekitar 1000 lebih. Setiap kabilah punya nabi sendiri. Kecuali kabilah Quraisy. Capek nunggu nabi tak datang-datang, ternyata nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak, Ismail. Dari Ishak turun Yakub, Yusuf, Ayub sampai bawah. Sam'un punya anak, anaknya Nabi. Levi punya keturunan, keturunannya Nabi. Nabi Yusuf tak punya keturunan Nabi, tapi punya keturunan yang soleh, orang soleh, tapi tak punya Nabi. Kecuali Nabi Yusuf itu sendiri. Benjamin, dari keturunan Benjamin 3 generasi Nabi. Dari keturunan. Dari keturunan Yahuda tidak ada Nabi. Justru lahir Yahudi. Dari keturunan Yahuda. Yahuda, cicitnya Yahuda punya kelompok namanya Yahudi. Merubah kelompok jadi agama namanya Yahudi. Jadi agama Yahudi itu baru berubah menjadi kelompok Yahudi, pengikutnya Yahuda ini baru merubah kelompok menjadi agama. Itu bukan pada masa Yahuda, bukan pada masa Nabi Yakub, tapi lebih tepatnya 4 generasi setelah Yahuda. 4 generasi setelah Yahuda kalau tak salah. Itu dari jalur Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ibrahim kemudian ke Ismail. Dari Ismail turun ke bawah, tak ada Nabi. Nyantol Nabi terakhir. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang ininya, Pak. Jadi panjang sekali. Itu Nabi. Nabi Adam menurunkan ilmunya kepada anaknya Syed. Syed menurunkan sahifahnya kepada Idris, ahli tulisan. Idris punya keturunan ke bawah. Semua nabi beragama Islam. Semua nabi beragama Islam. Lah terus kenapa ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi? 3 ini bukan agama yang datang dari Allah, bukan. Tapi 3 ini agama yang diagamakan, kelompok yang diagamakan. Majusi, Persia, Iran sekarang. Jadi Iran sekarang itu agama asalnya Majusi, Zoroaster, penyembah api. Sampai sekarang ke Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Nasrani dan Yahudi masuk dalam kategori ahlul kuffar, orang kafir. Majusi masuk dalam kategori musyrikun. Di dalam Al-Quran ada 2 kalimat, kafirun, musyrikun, mukminun, muslimun. Oke? Orang kafir dalam Al-Quran itu merujuk pada 2 hal. 1 Yahudi, 2 Nasrani. Yang ketiga kafir Quraisy. Sampai sini paham ya? Yang ketiga siapa? Kafir Quraisy. Jadi sebenarnya kafir itu cuma itu. Yang dikatakan kafir itu cuma 3 itu. Kafir Quraisy karena ada sindikat Quraisynya, orang kafir yang menutupi diri daripada kebenaran Islam, namanya kafir Quraisy. Yang kedua ada Yahudi, yang ketiga ada Nasrani. Ketiga-tiganya dari satu kabilah nenek moyang yang sama.
Yahudi Nasrani kalau dirujuk ke atas Bani Israel semua. Kafir Quraisy ditarik ke atas Bani Israel juga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak. Tapi kenapa Majusi dikategorikan kepada musyrikun? Maka kata sebagian ulama mengatakan selain dari Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, semua itu musyrikun. Termasuk orang-orang yang hari ini tidak memeluk Islam. Sampai sini paham ya? Termasuk hari ini orang-orang yang tidak memeluk Islam. Kalau kita merujuk kepada kitab yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, ketiga-tiga ini datang dari Allah, disempurnakan oleh kitab yang terakhir, namanya Al-Quran. Ketiga-tiga kitab mengandung setidaknya 3 makna tentang 3 isi, tentang tauhid, tentang nabi, tentang syariat. Ketiga-tiganya. Al-Quran berbicara tentang semuanya. Baik itu tauhid, baik itu muamalah, baik itu syariat, baik itu tradisi, baik itu apapun. Islam, Al-Quran berbicara tentang hal tersebut. Kita ambil contoh. Islam berbicara tentang tradisi jahiliyah yang tidak percaya kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran zannal jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang sekarang tak percaya pada Allah, beda tipis dengan orang jahiliyah. Tapi jahiliyah dulu tidak masuk Islam. Jahiliyah sekarang orang Islam. Orang Islam tapi tak percaya sama Tuhan dia. Itu gimana konsepnya? Ada orang Islam tapi tak percaya kepada Tuhannya sendiri. Sampai sini paham ya Pak? Ini disebut dengan jahiliyah. Tapi jahiliyah dahulu dikenalkan Islam, diperintahkan untuk menyembah Allah, mereka menolak. Berarti mereka tidak masuk Islam. Berarti posisinya mereka tidak masuk Islam, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Bedanya dengan sekarang, mereka Muslim, percaya masuk Islam itu kunci awalnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Uniknya tak percaya sama Allah. Kira-kira mana yang lebih jahiliyah? Yang dulu atau sekarang? Lebih jahiliyah dulu apa sekarang? Lebih jahiliyah sekarang. Dulu tak mengerti, sekarang mengerti. Orang tak mengerti tak menyembah. Sekarang orang mengerti yang tak mau menyembah. Itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah sebenarnya. Maka konsep pertama yang bisa membatalkan keislaman seseorang, kata ulama, nomor 1, al-isyraku billah. Antaj'alu lillahi niddan. Orang yang batal keislamannya, nanti kita lihat maksud daripada pembatalan tersebut dan konsekuensinya apa. Kata para ulama, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah seperti yang dilakukan ahlul majusi. Ahlul majusi. Siapa itu ahlul majusi? Yang menyembah Zoroaster, menyembah api. Zaman dulu dia tahu manusia, dia kenal manusia. Yang dia sembah api. Kenapa api? Ada filosofi daripada api itu. Salah satu di antaranya keberanian. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya? Api. Yang kedua, ada orang jahiliyah dulu dan kelompok musyrikun yang lain menyembah matahari. Kita rujuk kepada Ibrahim. Falamma ra'a asy-syamsa bazigha qala hadza rabbi. Ketika tengok matahari dia kata, ini Tuhanku.
Ketika tengok bulan, ini kata dia Tuhanku. Ternyata bukan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengkiaskan. Tengok bulan, ada kelompok yang menyembah bulan. Tengok matahari, ada kelompok yang menyembah matahari. Ternyata kata Nabi Ibrahim, bukan Tuhanku. Lah kok Tuhan bisa hilang? Kata. Tuhan kok bisa hilang? Maka konsep pertama, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Ini kalau kita kaji syirik ini sampai selesai tak sampai beberapa pertemuan tak selesai. Tapi saya singkat aja. Syirik ada dua, kecil dan besar. Syirik besar itu menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah patung dan yang lain sebagainya. Semua yang disembah. Sampai sini paham? Apa harapan daripada sembahan itu? Mengakui keberadaan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Nabi Musa alaihissalam punya pengikutnya, selesai daripada kejaran Fir'aun, dia kata, Musa, kami capek loh begini. Biasanya kami ada Tuhan yang kami sembah, sekarang tak ada dan Tuhan kami tak nampak. Buatkan kami patung binatang yang bisa kami sembah. Tengok tuh orang tuh ada yang disembahnya. Kata Nabi Musa, kalian lebih baik daripada mereka. Lebih beruntung daripada mereka. Kita rujuk. Asyirku billah, al-isyraku billah. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Buya Hamka, ada yang lebih parah daripada itu. Namanya syirik modern. Yang disembah duit, jabatan, manusia, dan semua. Ini singkat aja, saya tak perlu panjang di situ. Yang kedua ada namanya syirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar juga, jadi banyak. Jadi penyakit. Riya, sombong, angkuh, manan, takabur, sum'ah, selalu ingin didengar. Sama Pak, itu semua syirik kecil namanya. Syirik-syirik kecil ini, man shalla yura'i faqad asyraka wa man sama yura'i faqad asyraka. Orang yang sholat pengen dilihat syirik, orang yang puasa pengen dipuji syirik, orang yang sedekah pengen disebut namanya syirik. Syirik kecil. Nah, sekarang kita rujuk kepada makna nawakid tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, apa arti nawakid itu? Nawakid itu artinya yang membatalkan. Sekarang pertanyaannya, apa konsekuensi daripada pembatalan keislaman? Ada dua. Satu, irtadda an dinihi. Yang kedua, habitat a'maluhum. Apa maksudnya nih? Yang ketiga, al-kufru. Yang pertama, irtadda an dinihi. Ada orang yang keluar daripada Islam ketika melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Orang yang mengakui ada Tuhan selain daripada Allah, terjebak dalam satu langkah lagi, dia bisa menjadi murtad. Siapa contohnya? Pemain film Sang Pencerah, Lukman Sardi. Selesai jadi Ahmad Dahlan, besoknya murtad deh. Ya paham ya? Banyak artis-artis yang murtad kan? Jangan diikuti artisnya gitu. Dan jangan diikuti murtadnya juga. Yang kedua, habitat a'maluhum. Amal ibadah mereka Allah hapus. 70 tahun hidup dalam ibadah yang baik, tahajud tak pernah tinggal. Pas umur 71 tahun ingin melakukan acara pernikahan ke 70 tahun. Misal dia mau nikah lagi gitu. Atau mau mengadakan ulang tahun 70 tahun pernikahan misalnya. Karena sudah pasang tenda, datang dia ke dukun. Bang dukun, tolong jangan sampai hujan nanti pesta pernikahan saya atau pesta ulang tahun saya. 70 tahun itu, yang tadinya rajin ke masjid, tidak ada gunanya sama sekali. Sama sekali tidak ada. Satu sisa pun tak ada. Habis. Karena dalam hadis Nabi, man atakahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang yang datang ke dukun, mempercayai perkataan dukun,
dan dia bersama dengan dukun itu, faqad kafara, kafir. Kafir di sini menjadi poin penting bagi para ulama. Apakah dia murtad daripada Islam ataukah dia berada pada posisi kufur. Kira-kira. Sensitif enggak persoalan akidahnya? Salah omong diyakini oleh hati, rusak amal ibadah kita. Itu kalau salah ngomong. Pokoknya tidak ada obat yang paling mujarab di muka bumi ini selain daripada obat si fulan bin fulan. Hancur dah amal ibadah dia semuanya. Coba. Kira-kira Bapak Ibu makan tanpa doa itu bagaimana hukumnya? Kapan-kapan tuh dibahas yang begitu-begitu. Sehingga perbuatan yang sederhana terkadang mengantarkan kita terjebak dalam syirik. Hari gini nak, mana ada orang sholat bisa buat orang kenyang. Hati-hati kalau berbicara, hati-hati. Jangan membandingkan kenyang dengan sholat. Orang yang tak percaya dengan Allah, rusak akidah dia, rusak, dah rusak. Ustaz, Pak, Bapak yakin dengan Allah? Setelah saya nikahkan anak Bapak, insya Allah Allah akan bukakan rezeki saya untuk bekerja. Kau kira anakku makan angin? Kata Bapak deh. Rusak akidah Bapak deh. Rusak. Dia tak percaya sama Allah. Tapi kalau dia menolak baik-baik, mohon maaf, bukan kami tak percaya dengan Allah. Tapi kami berpikir realistis, sama aja, beda tipis saja itu. Jangan bersembunyi di balik bahasa. Sebenarnya menolak memang tak percaya, cuman karena tak pengen dibilang seperti itu. Poinnya paham ya Bapak Ibu ya? Di hati-hati Pak. Itu habis amal ibadah dia. Nabi bilang banyak yang membatalkan itu Pak. Yang menghapus amal ibadah kita tuh banyak. Selain daripada syirik tuh banyak. Riya, gibah, zalim, qazwatul qalbi, hati yang rusak. Itu bisa menghapus amal ibadah. Jadi jangan sembarangan Pak. Bapak Ibu nyakitin orang lain bisa menghapus ibadah Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi bangkrut loh. Jangan tunjuk-tunjuk. Habis diminta maaf aja, selesai. Sampai sini paham Pak. Baik. Yang ketiga, tadi konsekuensinya ya, konsekuensi dari pembatalan keislaman. Yang ketiga, kufur. Kufur itu apa maksudnya? Sebenarnya satu makna dengan yang tadi. Kufur, dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Dia tidak keluar daripada Islam. Tapi amal ibadah dia sama dengan perilakunya orang-orang yang kafir. Misal. Orang kafir percaya enggak sama Islam? Orang kafir percaya sama Allah atau tidak? Tidak percaya. Pertanyaannya, amal ibadah orang kafir pasti Allah terima atau tidak? Ada kalimat begini, yang nggak terima dengan kata-kata ini Pak. Ada orang yang mengatakan, orang kafir yang baik tidak akan masuk surga. Itu orang-orang yang sangat rusak akal fikirannya. Sekarang saya tanya, dalam konsep agama kita, orang tidak masuk Islam, tidak bersyahadat. Dia mengakukan amal soleh, amal baik, dibuatnya jalan, dibuatnya kamar mandi untuk bapak ibu yang sholat, gitu kan? Tapi dia tak Islam, dia kasih sumbangan, dia bangun masjid yang megah, tapi dia tak masuk Islam. Kira-kira, ini kalau mati masuk surga atau neraka nih? Kok spontan gitu bapak ibu bilang? Kok serius betul? Itu yakinnya kita kan? Yakinnya kita gerbang masuk surga itu kan ada syahadatnya gitu. Loh kalau enggak ada syahadat gimana mau masuk surga Ustaz? Tapi kata orang orientalis, orang liberal enggak begitu. Kita nih dianggap kolot kok picik betul pikirannya gitu. Orang baik tolak ukurnya ya kebaikan. Maka kata Musda Mulia itu, tolak ukur masuk surga itu bukan sholat, bukan Islam, kebaikan. Jadi baik kali kita masuk surga kata dia. Nah pemikiran yang sesat itu yang begini gitu. Ini pikiran yang sesat. Sekarang saya luruskan Pak.
Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, ya tidak kafir lagi dia. Sampai di sana paham ya? Seburuk-buruknya Muslim, mati dia tak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Jadi kan kami pasti masuk surga, Ustaz. Kalau gitu kami buruk aja lah. Tidak. Hati-hati, dalam perbuatan buruk bisa menjebak seseorang dalam perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada satu dosa yang tidak diampuni, ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa dosanya? Satu, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Orang yang durhaka sama orang tuanya sampai dia bertobat, tidak akan Allah terima amal ibadahnya. Orang yang mohon maaf, orang yang syirik kepada Allah, mati dalam keadaan syirik, khalidina fih. Orang syirik, dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Tidak diampuni, Pak. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan syirik. Ingat di kalimat bawahnya, mati dalam keadaan syirik. Maka masuk ke dalam neraka, abadi di dalam neraka. Orang durhaka kepada orang tua, sampai mati tetap durhaka sama orang tua, abadi dalam neraka. Nah, sekarang kita kasih garis bawahnya. Kalau kedua-dua ini sebelum mati dia bertaubat dia kepada Allah, Allah hapus dosa mereka. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi dosa yang tidak diampuni, maksudnya yang tidak diampuni begini. Kalau dia tidak bertaubat sampai akhir hayat, dia kekal di neraka. Tapi misal bapak ibu mencuri, dicuci, selesai dicuci, masuk surga balik. Sampai sini paham. Tapi syirik, tidak ada cuci-cucian, otomatis kekal di dalam langsung. Sampai kalau dia sebelum mati dia bertaubat. Ini pemahaman para ulama. Tidak mungkin Allah tidak menurunkan sifat rahmat dia bagi pelaku dosa sekaligus, sekalipun dosa yang dia buat besar. Sampai di sini bisa dipahami? Itu syirik. Tapi syiriknya cuma kecil, Pak Ustaz. Sama pelaku syirik kecil, pelaku syirik besar terjebak dalam satu konsekuensi. Apa itu? Kufur. Apa itu kufur? Perbedaan kufur dengan kafir. Kafir orang yang tidak masuk Islam. Artinya dia tidak percaya kepada Allah. Sementara kufur, dia muslim, bersyahadat, tapi tak percaya kepada Allah. Sampai sini paham? Itu dia. Jadi kalau orang muslim tak percaya kepada Allah, apapun yang dia buat di muka bumi ini, tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Namanya kufur. Makanya Pak, Bu, mohon maaf, satu di antara 30 tanda manusia munafik dalam bukunya Dr. Aid Al-Qarni itu, satu di antara 30. 30 ini sedikit apa banyak? Banyak banget. Bisa jadi kita terindikasi munafik, Pak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari 30. Satu di antaranya, orang yang mengingkari nikmatnya Allah. Orang yang mengingkari nikmat yang Allah berikan. Lihat kalimatnya. Orang yang mengingkari nikmat ini, Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ كَفَرَ. Barang siapa yang kufur, kata Allah. Dengan nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangat pedih. Coba bayangkan. Hanya karena mencela makanan di dapur, makanan yang kau buat dek cuman tahu. Apalah rasa tahu nih? Tak ada enaknya sama sekali. Itu kufur. Namanya kufur nikmat dia. Dan terjebak dia dalam dua konsekuensi. Kalau dia meyakini dengan hati dia akan keingkaran dia. Satu dia munafik. Yang kedua dia bisa batal syahadat dia. Coba bayangkan. Kata Said Hawa. Nomor 5 dari 20 poin tadi. Nomor 5. Dari 20 poin yang membatalkan syahadat. Nomor 5-nya mengingkari nikmatnya Allah. Berat apa tak berat tuh? Sekarang nikmat mana lagi kata Allah dalam Al-Quran? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
umat muslim, orang beriman, nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu? Yang mau kita dustakan. Jadi kalimat dustakan ini itu bagian daripada sifatnya orang munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Syirik. Dua, besar, kecil. Dulu syirik besar selesai. Sekarang syirik besarnya modern. Lebih trending, lebih bagus. Apa contohnya? Ada HP jadi Tuhan. Internet jadi Tuhan hari ini. Kalau tidak ada internet, stres otak. Bagaimana kami mau WA? Bagaimana kami mau Instagram? Bagaimana kami mau bagaimana semua? Kalau mati lampu semua stres. Aduh, mati lampu. Tidak bisa nengok ini, tak bisa ini, tak bisa itu. Seolah-olah lampu sudah menjadi kebutuhan yang kalau tidak ada lampu stres dia. Orang yang seperti ini terjebak dalam kesyirikan, terjebak dalam pembatalan, terjebak dalam keingkaran atau kufur akan nikmat. Berbahaya atau tak berbahaya? Baik. Itu yang pertama. Dia masih ada 9. Baik. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu hati-hati. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Kata Allah. Mereka itu betul-betul melakukan perbuatan syirik. Dan mereka yang syirik kepada Allah faqad harramallahul jannah. Allah haramkan surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar. Tempat mereka kembali mereka adalah api neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Tak ada satupun penolong bagi mereka. Ini agak berat memang. Maka jangan sampai kita terjebak dalam kesyirikan. Maka Bapak Ibu, apa konsekuensi kalau kita sudah terjebak dalam hal tersebut? Yang pertama, tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang terjebak dalam pembatalan keislaman sebenarnya terjebak dalam indikasi, bukan langsung batal Islamnya ya, bukan murtad, bukan kafir, tapi terjebak dalam kekufuran atau amal ibadahnya dihapus. Apa yang harus mereka lakukan? Tubu ilallah. Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ya'udu ila ma'ada min fitrih. Kembali kepada fitrah dia balik. Pahami bahwa dia ini sebagai hamba dan pahami bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Nah, ini hati-hati. Makanya kalau kita rujuk kepada kondisi kita sekarang, itu di depan kita musyrik, belakang musyrik, kanan musyrik, kiri musyrik. Depan munafik, belakang munafik, kanan munafik, kiri munafik. Coba bayangkan. Sekarang Bapak Ibu berada di antara orang-orang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Imam Syafi'i pada masanya tutup telinga, pandang ke bawah, jalan begini. Hanya khauf, takut, khawatir. Takut dia khawatir bahwa dirinya terjebak dalam hal-hal tersebut. Itu maksiat kecil. Hanya maksiat pandangan. Hanya maksiat telinga. Begitu model Imam Syafi'i. Sekarang, maka disebut orang yang hidup di akhir zaman, kalau bertahan dalam menggenggam, kalau berani dia bertahan dalam istiqomah kebaikan dan iman akidah dia, maka janjinya Allah lebih besar bagi mereka yang tidak memiliki tantangan. Besar Pak. Maka surga itu bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, itu seperti satu gambaran. Pokoknya kata Allah, di akhir zaman tuh begini. Kata Nabi itu, orang di akhir zaman tuh, kalau betul-betul dia pegang imannya di tengah kecamuk, musyrik, kesyirikan dan kemunafikan itu, maka orang seperti ini pokoknya prestasi terbesar. Nah, gitulah bahasanya itu. Dimuliakan. Karena pada masa Nabi, orang hidup, tantangannya tidak seperti ini Pak. Tantangannya jihad Pak, berperang. Yang dia lawan ekspansi Islam saja Pak. Yang dia lawan kafir, bagaimana menyebarkan Islam. Kafir Quraisy, bagaimana orang kafir Quraisy masuk ke dalam Islam. Itu lawan dia. Nabi kalau mereka kalut, kalau mereka bingung dengan pertanyaan mereka, mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang A, B, C, D? Dijawab sama Rasulullah. Ini sampai jam berapa? Oh selesai. Bilang dia tadi Pak. Ini kalau tak dikode-kode tak selesai ini Pak. Biasanya Bang Iwan pandai dekode, tapi tak pandai tak kode-kode sekarang. Baik, sebelum saya tutup. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poinnya sudah bisa kita pahami. Artinya,
Pada masa Nabi itu tempat bertanya ada, tempat sahabat ada bertanya, tabiin masih bisa bertanya, tabiin masih. Selesai tabiin kita kebingungan. Ulama cuma ada dua, satu ulama ul akhirah dan kedua ulama ud dunia, tinggal pilih. Dan kita dibingungkan dengan kondisi tersebut. Maka orang yang berada dalam kebingungan itu dan teguh dia dengan memegang nilai agamanya, itulah yang paling berat di akhir zaman itu katanya. Makanya dia punya prestasi dan spesial. Surga yang dijanjikan bagi mereka itu spesial. Jadi Bapak Ibu, istiqamah itu penting. Maka konsepnya kalau kita pelajari istiqamah itu, oh beratnya na'udzubillah, beratnya. Sudah istiqomah 40 hari kita ke masjid, tiba-tiba datang kawan, oh ayo kita main futsal, katanya. Hilang kisah. Tiba-tiba main futsal, sedang menendang bola, patah kaki. Allah Tuhan, antu lau, katanya. Mas, yang biasanya istighfar, keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Hati-hati Pak, hati-hati. Syirik ini selalu mengintai kita. Jadi syirik ini bukan kita yang mengintai syirik, tapi syirik mengintai kita. Karena janjinya iblis kepada Allah, diberikan umur sampai hari kiamat untuk mengajak anak-anak keturunan Adam ke jalan yang mereka tempuh. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, mau ikut mereka atau ikut Nabi kita lah. Jalan fitrahnya umat muslim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nas alaih. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.